Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada pertemuan hari ini untuk belajar tentang refleksi atau pencerminan. Transformasi geometri part 2. Transformasi geometri itu kan kita mempelajari 4, yaitu yang pertama adalah translasi. Ini sudah kita pelajari pada minggu kemarin. Kemudian yang kedua adalah rotasi atau pencerminan. Selanjutnya rotasi atau perputaran, dan yang terakhir adalah dilatasi atau perkalian. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang refleksi atau pencerminan. Tentang refleksi atau pencerminan, apa itu refleksi? Nah, refleksi atau pencerminan adalah transformasi yang memindahkan titik-titik menggunakan sifat bayangan pada cermin. Nah, untuk ini berarti yang perlu kita perhatikan adalah poin ini, memindahkan dengan sifat bayangan. Jadi kita gunakan sifat bayangannya. Nah, untuk sifat-sifat pencerminan sendiri atau sifat-sifat refleksi itu apa saja? Yang pertama yaitu ada yang jarak titik terhadap tercermin adalah sama dengan jarak cermin terhadap bayangan. Jadi sama ya, sama dengan. Kemudian yang kedua, garis yang menghubungkan titik dengan bayangan selalu tegak lurus dengan cermin. Lanjut yang ketiga, setiap garis dan bayangan selalu sama panjang. Dan yang terakhir adalah setiap bangun dan bayangannya selalu kongruen. Nah, ini adalah pengertian dan sifat-sifat refleksi. Kita lanjut untuk refleksi terhadap berbagai sumbu dan juga titik. Yang pertama adalah jika ada suatu titik A dengan koordinat 3,2, ini ya koordinatnya 3,2, kita cerminkan terhadap sumbu X. Berarti ini ya, sumbu X-nya ini. Nah, kita cerminkan terhadap sumbu X. Ingat, jaraknya sama dan kita perhatikan letaknya juga. Nah, berarti ini kalau kita cerminan kan nanti letaknya di sebelah, nah sebelah sini ya. Berarti A aksen bayangannya. Kalau kita cerminkan terhadap sumbu X, berarti bayangannya di sebelah sini. Nah, ini yang perlu kita perhatikan adalah koordinatnya X-nya tetap, kemudian Y-nya yang asalnya positif menjadi negatif. Sehingga dapat kita ketahui bahwa jika ada koordinat titik A dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka hasilnya adalah A aksen X, negatif Y. Oke, ini ya sumbu X. Kita lanjut pencerminan terhadap sumbu Y. Berarti ini adalah sumbu Y-nya. Pencerminan terhadap sumbu Y berarti letak titiknya di mana? Oh, ini di sebelah. Oke, sebelah sini berarti ya. Oke, berarti koordinatnya berapa ini? Min 3,2. Oke, betul sekali. Koordinat bayangannya adalah min 3,2. Kalau pencerminan terhadap sumbu Y, kalau kita lihat koordinat X-nya yang berubah ya. Ini asalnya 3 menjadi negatif 3, Y-nya tetap. Berarti jika ada suatu titik A dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, berarti X-nya yang berubah, negatif X, Y. Jelas ya? Kita lanjut. Pencerminan terhadap Y sama dengan X. Ini adalah garis Y sama dengan X. Ini ya cerminnya, berarti kalau di sini titiknya berarti hasilnya di sebelah sini ya. Berarti koordinat bayangannya adalah 2,3. Kebalikannya ya, berarti kebalikannya. Asalnya 3,2 menjadi 2,3. Sehingga kalau ada X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka bayangannya kebalikannya, berarti Y, X. Lanjut, setelah pencerminan terhadap Y sama dengan X, kita lanjut dengan pencerminan Y sama dengan negatif X. Ini cermin terhadap Y sama dengan negatif X. Titiknya 3,2, berarti jadi di mana? Oke, kita urutkan ya. Oh, jadi ternyata jadi di sini. Berarti jadinya min 2, negatif 3 ini ya. Nah, berarti ini dibalik dan juga diberi negatif. Sehingga kalau ada titik X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X, itu sama dengan hasil bayangannya adalah dibalik. Berarti negatif Y, negatif X. Oke, betul sekali ya guys. Kita lanjut untuk yang berikutnya. Pencerminan terhadap
sumbu 0,0 atau titik pusat. Sorry ya, pencerminan terhadap titik pusat O 0,0. Berarti cerminnya adalah ini. Ini ya, pas ini ya, pas ini. Pas ini adalah cermin terhadap pusat O 0,0. Cara mencerminkannya ini ya. Kan ini cerminnya di sini. Berarti kita cerminkan, kita tarik aja garisnya. Kita tarik garis. Nah, berarti ini hasil pencerminannya adalah di sini negatif 3,2. Sama kalau kita lihat asalnya 3 menjadi negatif 3, 2 menjadi negatif 2. Berarti ini posisinya tetap cuma dikasih negatif. Sehingga kalau ada titik X, Y dicerminkan terhadap pusat O 0,0, maka hasilnya adalah negatif X, negatif Y. Baik, kita lanjut untuk pencerminan terhadap, nah ini pencerminan terhadap X sama dengan 1 kita misalkan. Ini adalah X sama dengan H. Ini X sama dengan 1 adalah permisalan saja. Titik A dicerminkan terhadap X sama dengan 1. Ini kan sumbu X, 1 kan di sini. Berarti kita tarik. Ini X sama dengan 1. Berarti hasil pencerminannya kita hitung dari sini. 2 dari sini. Berarti A sebelah sini. Betul sekali. Berarti di sebelah sini adalah bayangannya A aksen. Berarti bayangannya adalah negatif 1,2. Berarti kalau kita amati Y-nya tetap ya. Y-nya tetap. Kemudian X-nya berarti adalah 2 kalinya. 2 kali 2 kan 2 dikurangi 3 adalah negatif 1. Sehingga kalau kita tuliskan A, X, Y dicerminkan terhadap X sama dengan H, berapapun itu, bukan hanya 1, ini hanya permisalan atau contoh. Sehingga kalau X sama dengan H itu kita dicerminkan, hasilnya adalah 2 kali H dikurangi X, Y. Y-nya tetap, kemudian ini 2 kali H dikurangi X. Kita lanjut dengan pencerminan terhadap Y sama dengan, nah kita misalkan Y-nya adalah min 1, kita cerminkan Y sama dengan negatif 1. Ini ya cerminnya. Berarti kalau posisinya di sini berarti kita turun ke bawah 3. Nah, di sini posisinya. Berarti koordinatnya adalah 3, negatif 4. X-nya yang tetap. X-nya yang tetap, kemudian Y-nya yang seperti tadi ya. 2 kalinya dikurangi Y. Berarti kalau kita tuliskan berarti X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan K. Maka hasil pencerminannya adalah X-nya tetap X, 2K. Berarti 2 kalinya 2 kali dikurangi Y-nya. Gitu ya. Lanjut. Pencerminan terhadap titik A, B. Nah, kita misalkan ini pencerminan terhadap titik A, B, maka sama seperti tadi, ini adalah gabungan ya. Berarti hasilnya adalah 2 kali A dikurangi X, 2 kali B dikurangi Y. Nah, ini adalah pemahaman tentang pencerminan. Namun jika kalian mengerjakan, boleh menggunakan grafik seperti ini. Boleh menggunakan seperti ini atau menggunakan rumus langsung boleh. Nah, untuk mempermudah refleksi, menghafal refleksi atau pencerminan, ini saya buatkan tabel ya. Ini titik X, Y, titik asalnya jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka X-nya tetap, Y-nya yang berubah negatif. Kemudian jika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka Y-nya yang tetap, X-nya yang berubah. Kemudian jika garis Y sama dengan X, berarti dibalik Y, X, garis Y sama dengan min X, min Y, min X. Titik asal berarti posisinya tetap tetapi diberi negatif. Lanjut jika X sama dengan H, berarti 2H min X, Y. Kemudian jika Y sama dengan K adalah X, 2K dikurangi Y. Dan yang terakhir adalah 2A min X, 2B min Y. Nah, ini untuk matriksnya. Matriks sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X dan Y sama dengan min X serta titik asal O 0,0. Kita lanjut. Berikutnya contoh soal nomor 1. Diketahui titik B dengan koordinat min 3,6. Perintahnya, tentukan koordinat bayangan titik B jika dicerminkan terhadap yang pertama adalah sumbu X, kemudian yang kedua adalah titik asal O 0,0 dan yang ketiga adalah garis X sama dengan 3. Maka
masih ingat ya untuk rumus tadi. Untuk yang pertama, pencerminan terhadap sumbu Y berarti dicerminkan terhadap sumbu Y. Ingat, pencerminan terhadap sumbu Y adalah, nah, posisi posisi X dan Y tetap, kemudian X-nya diberi negatif. Berarti ini min 3-nya diberi negatif. Oke. Berarti min 3, min 3,6. Sehingga hasilnya negatif kali negatif positif. Berarti B aksennya adalah 3,6. Kita lanjut, pencerminan terhadap titik asal O 0,0. Yang nomor 2. Pencerminan terhadap pusat O 0,0. Masih ingat ya? Untuk pencerminan terhadap pusat O 0,0 itu hasilnya adalah semuanya negatif. Berarti negatif X, negatif Y. Sehingga kalau ini asalnya negatif 3,6, berarti kita kasih negatif. Berarti negatif 3, negatif 6. Seperti ini ya. Nah, negatif kali negatif positif. Sehingga B aksennya adalah positif 3, negatif 6. Nah, ini untuk pencerminan pusat O 0,0. Lanjut contoh yang ketiga. Jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, berarti titik min 3,6 dicerminkan terhadap X sama dengan 3. Masih ingat ya? Jika pencerminan terhadap garis X sama dengan H, maka hasilnya adalah 2H dikurangi X, Y. Berarti ini 2 kali H, berarti 2 kali 3 dikurangi negatif 3, Y berarti 6. Gini ya, 2 kali 3 dikurangi negatif 3,6. 2 kali 3, 6. Min kali min plus, berarti 2 kali 3 ditambah 3, hasilnya adalah 9,6. Contoh soal yang nomor 2. Tentukan persamaan bayangan garis Y sama dengan min 2X ditambah 1 oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, ini yang perlu kita perhatikan adalah pencerminan garis Y sama dengan min 2X tambah 1 terhadap garis Y sama dengan negatif X. Ingat, kalau garis Y sama dengan negatif X berarti posisinya dibalik, kemudian diberi negatif. Atau jika dituliskan matriks seperti tadi ya, ini ya, atau jika dituliskan matriks maka bentuknya seperti ini. Nah, ini ya. Berarti X aksen itu sama dengan negatif Y, sedangkan Y aksen itu sama dengan negatif X. Kalau X aksen sama dengan negatif Y, berarti kalau Y saja itu kan sama dengan negatif X. Kebalikannya, ingat, kebalikan diberi negatif. Kemudian kalau Y aksen sama dengan min X, berarti sama dengan X adalah min Y aksen. Sehingga setelah kita rubah bentuknya seperti ini, kita masukkan ke persamaan garis. Jadi garisnya, nah, Y sama dengan min 2X tambah 1. Y-nya kita rubah menjadi min X, X-nya kita rubah menjadi min Y. Sehingga min X sama dengan min 2, Y-nya kita rubah ya, min Y plus 1. Jadi hasilnya min X sama dengan min, berarti plus, berarti 2Y tambah 1. Berarti kita pindah ruas ya, X-nya kita pindah ruas biar menjadi positif, berarti X tambah 2Y tambah 1 sama dengan 0. Nah, jika sudah selesai berarti X aksennya kita buang, berarti X tambah 2Y plus 1 sama dengan 0. Nah, jadi persamaan bayangan dari garis Y sama dengan min 2X adalah X tambah 2Y tambah 1 sama dengan 0. Nah, demikian contoh soal, 2 soal cukup ya. Nah, untuk berikutnya ada latihan soal. Yang pertama ini pencerminan terhadap sumbu X, Y garis Y sama dengan 1 titik 2,1 dan pencerminan yang dilanjutkan pusat O 0,0. Nah, pencerminan terhadap sumbu X dilanjut pencerminan terhadap pusat O 0,0. Dan yang kedua adalah bayangan garis terhadap pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. 2 soal ini silahkan dicoba dikerjakan. Nanti jawabannya dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nomor absen dan kelasnya. Demikian ya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan japri boleh atau menuliskan di kolom komentar boleh. Jangan lupa
subscribe dan like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.